Di sini bayar pakai apa? Rupiah, Pak. Bukan dolar. Bukan, Pak. Maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin, Pak. Nggak ada, Pak. Rupiah, Pak. Bukan rupiah. Berarti Jadi kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana, Pak? laporin ke saya, nanti saya hajar dia. Indonesia akan mewajibkan ekspor komoditi sumber asli utama termasuk minyak sawit, arang batu dan aloe vera. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Ini gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini. Bank Indonesia mencatat transaksi menggunakan mata uang lokal melonjak lebih dari 300%. Cina jadi mitra terbesar, sementara kerja sama baru terus diperluas. Apakah dominasi dolar as mulai tergeser? Guys, Presiden Indonesia resmi melarang penggunaan dolar Amerika atau dolar Singapura dalam semua transaksi keuangan di Indonesia. Ya teman-teman, ini Pak Purbaya bahkan berjanji teman-teman ya, ini mengultimatum para pengusaha, semua rekan mitra bisnis Indonesia yang ingin teman-teman untuk mendapatkan sumber daya Indonesia, membelinya wajib pakai rupiah. Jadi kalau ada kedapatan ini teman-teman ya, pejabat yang masih menggunakan dolar dalam transaksi keuangannya bakal dihajar oleh Pak Purbaya. Ini tentu adalah sebuah terobosan teman-teman yang sangat hebat, yang sangat brilian, yang membuat Indonesia teman-teman mata uangnya kembali menguat. Kemarin sudah banyak sekali itu sesumbar ya, para pakar-pakar ekonomi yang menyebut bahwa dolar bakal tembus 20.000, 19.000 lah. Wah, enggak. Itu teman-teman, kita lihat sekarang ini grafiknya. Sekarang rupiah berada di level 17.000, yang kemarin berada di level 18. Dan ini tentu adalah langkah yang baik dari BI, dari pemerintah Indonesia, di mana teman-teman semua mitra dagang yang bekerja sama dengan Indonesia diwajibkan membeli barang-barang Indonesia dengan rupiah. Alhasil teman-teman terjadilah pertukaran mata uang yang sangat masif, membuat mata uang rupiah ini menguat. Saya sangat mendukung sekali terobosan ini, dan hari ini kita bakal melihat pengumuman dari pemerintah yang melarang penggunaan dolar dalam semua aktivitas transaksinya. Ini tentu membuat Amerika Serikat murka teman-teman, karena ya tanpa Indonesia nilai tukar dolar juga bakal menurun. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Di sisi lain kita menguatkan ekonomi kita, di sisi lain mungkin Amerika bakal ngamuk-ngamuk kepada kita, tapi ya masa bodoh lah. Yang penting Indonesia selamat, ya enggak? Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, kita simak dulu saja ada informasi selengkapnya pengumuman dari pemerintah terkait larangan penggunaan dolar dalam semua transaksi keuangan, jual beli sumber daya alam, ekspor impor yang berurusan dengan sumber daya Indonesia, ya wajib pakai rupiah. Yuk teman-teman simak informasi selengkapnya. Di sini bayar pakai apa? Rupiah, Pak. Bukan dolar. Bukan, Pak. Maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin, Pak. Nggak ada, Pak. Rupiah, Pak. Bukan rupiah. Berarti Jadi kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana, Pak? laporin ke saya, nanti saya hajar dia. Ya. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar. Gimana, Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Masih dolar bayar. Bayar pelabuhan masih dolar. Mana ya? Masih dolar, Pak. Itu bisa pakai rupiah? Rupiah. Harusnya dulu saya nggak tahu peraturan sini ya. Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Di sini bayar pakai apa? Rupiah, Pak. Bukan dolar. Bukan, Pak. Maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin, Pak. Nggak ada, Pak. Rupiah, Pak. Bukan rupiah. Berarti Jadi kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana, Pak? laporin ke saya, nanti saya hajar dia. Ya. Gede, bentar, nggak bisa ngajar gua aja. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, penyelewengan kasih tahu kami akan tindak. Shipping kali, Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain, Pak. Oh, di luar, sana main. Di sini. Oh, salah berarti. Rupiah, Pak. Anda ngomongnya salah kali. Kadin. Pelaku usahanya, Pak. Kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali mungkin yang shipping lain, karena untuk THC,
itu pakai dolar mereka, tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Pak. Saya dimarahin sama Pak Menteri itu Pak. Ya, nanti rupiah melemah. Enggak. Cinta rupiah Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar aja ya? Punya dolar dia. Oke, ada lagi. Nanti dibilang HIPMI tidak semangat. Jadi semangat. Padahal di hatimu, apalagi ada orang ngomong lagi. Benar nggak? Benar. Pokoknya, saudara-saudara, percayalah, kita berada sudah di jalan yang benar. Kita sudah kembali kepada Pancasila yang benar. Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Kita mau bangun Indonesia yang bersatu. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras, semua budaya bersatu untuk kita bangkit. Percaya, masa depan kita luar biasa, saudara-saudara. Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Saudara-saudara, saya mengajak sekarang ya, karena ini HIPMI pengusaha, tunggu dulu. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lo nggak bisa bohong sama gue udah ngerti lo. Itu tokoh-tokoh HIPMI ini gue kenal dari kecil. Bambang Wiyogo gue kenal waktu dia masih punya rambut. Ini semua satu-satu saya kenal semua itu. Cicip, ini semua gue kenal semua itu. Bang Latif gue kenal juga. Saudara-saudara, tapi sudahlah. Ya, gak apa-apa. Dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum. Saudara akan kalah. Kenapa? Sekarang ada teknologi. Sekarang ada AI. Ada kecerdasan. Sekarang semua dokumen setebal ini bisa dibaca dalam 5 menit. Kontrak setebal ini 5 menit. Jadi saudara-saudara, mari kita raih masa depan yang baik. Ya, kita kuasai, kita kendalikan semua untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kita. Kita percaya kita bisa membangun Indonesia yang hebat. Informasi populer pertama di cnbcindonesia.com hari ini, beberapa tahun lalu mungkin sulit ya untuk membayangkan apakah Indonesia ini bisa meninggalkan dolar. Tapi ternyata sekarang Indonesia ini benar-benar mulai melakukannya. Nah, lantas apa buktinya? Dalam sebulan terakhir, rata-rata Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat sebesar 117,3 juta dolar atau setara dengan 1,68 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan hal ini disebabkan oleh rasio penggunaan transaksi LCS secara keseluruhan yang menunjukkan tren positif. Penguatan framework LCS dengan 3 negara seperti Thailand, Malaysia, dan Jepang terus meningkat.
Sementara itu, pada bulan ini Indonesia dan China juga akan memulai penerapan LCS sebagai mitra dagang utama. Kesepakatan dengan China ini akan banyak mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Kedepannya Bank Indonesia akan terus menjajaki kerjasama dengan negara lainnya agar ikut meninggalkan dolar Amerika Serikat, di antaranya Korea Selatan, India, dan Filipina. Ya, kabar baik, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh impresif pada kuartal 2 2021. Pertumbuhan ini bahkan mencetak rekor terbaru dan lebih baik dari ekspektasi pasar. Pada kuartal 2 2021, output ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto tumbuh 7,07% dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Angka ini adalah pertumbuhan PDB pertama setelah ekonomi terjebak dalam resesi atau terkontraksi selama 4 kuartal beruntun. Sebelumnya konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia memperkirakan PDB akan tumbuh sebesar 6,50% secara year on year. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya, di mana sekali lagi teman-teman ini pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada kompromi demi kepentingan negara ini. Walaupun ya Indonesia berteman, bermitra dengan Amerika, tapi kalau misalnya ya ekonomi Indonesia terancam, Indonesia juga harus berani. Dan Indonesia pelarangan teman-teman penggunaan dolar dalam transaksi keuangan, perdagangan itu sangat luar biasa berani. Hal ini patut kita apresiasi karena nggak semua pemimpin berani untuk ya melarang dolar masuk ke Indonesia. Alhasil apa teman-teman? Indonesia mata uangnya menguat dan ini tentu harus kita jaga. Mudah-mudahan bisa turun lagi lah. Ya saya berharap bisa turun teman-teman terus. Tapi saya nggak mau memprediksi, nanti banyak juga yang nyinyir juga teman-teman. Yang jelas mudah-mudahan turun terus lah, turun stabil, nggak lagi di angka 18-17. Kan kalau normalnya ya di angka 14.000. Tapi ya mudah-mudahan kita banyak-banyak berdoa saja. Ya mungkin itu informasinya teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.